Ada yang salah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat kesempatan, dan nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah muliakan ini. Dan tak lupa salawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan umat yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Halo teman-teman, selamat datang di podcast kami. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak Anda untuk membahas tentang pemikiran yang mungkin pernah terpetik dalam diri kita. Ketika kita ingin mengingatkan orang lain, mungkin untuk mengingatkan sholat, mengingatkan untuk membaca Al-Quran, atau untuk mengajak kajian. Namun kemudian terpetik di kepala kita, aku aja masih banyak salahnya, aku aja masih belum baik. Apakah aku pantas untuk mengingatkan orang lain? Apakah mengajak orang lain itu harus dengan sempurna terlebih dahulu? Itulah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Dan tentunya saya tidak sendiri. Sudah hadir narasumber saya dari Akademi Dakwah Indonesia Kabupaten Sambas, yaitu Kak Siti. Assalamualaikum Kak Siti. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah hadir di podcast ini. Ya, sama-sama Kak. Nah, Kak Siti, sebelum kita masuk ke tema utamanya, saya ingin menanyakan hal yang ringan-ringan terlebih dahulu. Kita semua tahu bahwa Kak Siti salah satu mahasiswi Akademi Dakwah Indonesia Kabupaten Sambas. Ya. Yang gratis itu kan ya Kak ya? Iya. Nah, boleh diceritakan Kak, apa sih yang membuat Kak Siti akhirnya memutuskan untuk berkuliah di ADI Sambas? Salah satu keputusan gitu ya Kak ya, saya untuk berkuliah di Akademi Dakwah Indonesia itu ketika saya mendengar ADI gratis dan bisa menghafal Al-Quran. Masya Allah sekali. Ya, jadi ketika itu ketika saya SMA tuh saya ingin untuk menghafal Al-Quran ataupun ingin memperbaiki bacaan Al-Quran saya. Jadi ketika itu saya ingin gitu kan, ini ada nih kesempatan gitu untuk kita berkuliah, mendapatkan ilmu secara gratis gitu kan. Gimana lagi gitu kan, zaman sekarang jarang gitu perkuliahan yang gratis, semuanya ditanggung, fasilitas ditanggung gitu kan. Jadi disitulah saya memutuskan untuk berkuliah di ADI gitu. Masya Allah sekali Kak Siti. Benar banget ya Kak Siti. Tentunya kalau misalnya kita berpikir panjang ya, memang banyak sih perkuliahan yang mungkin lebih tinggi, lebih mewah. Tapi kalau untuk menghafal plus asramanya gratis, konsumsinya gratis, pendidikannya gratis, itu sangat-sangat minim ya, apalagi di Kabupaten Sambas ini ya kan Kak ya. Hanya ADI mungkin ya. Alhamdulillah ada di Sambas, di ADI Sambas gitu kan Kak. Alhamdulillah ada gitu. Alhamdulillah ya Kak ya. Dan mungkin salah satu mengapa Kak Siti memilih ADI mungkin dari lingkungannya kali ya Kak ya. ADI Sambas kan bernuansa keislaman Ya. Benar gak Kak? Ya, salah satunya itu karena jarang sangat ditemukan gitu kan Kak, kampus yang memisahkan antara interaksi lawan jenis gitu kan. Kalau di Sambas nih interaksi antara lawan jenis tuh dipisah gitu Kak. Akhwat-akhwat gitu kan, ikhwan-ikhwan gitu. Jadi interaksi kami dengan ikhwan, dengan orang laki itu terbatas gitu Kak. Jadi kecil kemungkinan itu untuk saling bukan bertegur sapa sih, kita bertegur sapa juga, tapi kalau mengobrolkan hal-hal yang tidak penting itu kecil kemungkinan gitu Kak. Untuk hal-hal yang tidak bermanfaat lah gitu, yang mengundang kemaksiatan atau apa gitu kan. Masya Allah. Berarti ADI ini sangat-sangat menanamkan keislaman lah. Iya. Istilahnya ya Kak ya. Selama
selama kakak berada di ADI nih, perubahan apa sih yang mungkin sangat kak Siti rasakan? Perubahan yang saya rasakan ketika saya berkuliah di ADI itu, ketika saya mendengar ucapan ataupun motivasi dari ustaz-ustazah gitu kan, ketika kita ingin melakukan suatu kebaikan itu harus berlandaskan dengan hati dan ikhlas, tidak lupa dengan disertai dengan niat gitu kan Kak. Kalau niat kita ketika kita ingin melakukan suatu kebaikan tetapi niat kita ingin dipuji oleh orang lain, itu percuma gitu kan Kak. Jadi perbaiki niat kita dulu. Jadi kita diajarkan untuk memperbaiki niat kita. Untuk apa sih tujuan kita diciptakan ini? Ya tentu saja untuk beribadah kepada Allah gitu kan. Dari kita mulai bangun tidur sampai kita tidur lagi itu kan semuanya sudah diatur gitu, agar berbuahkan pahala gitu kan Kak. Jadi perubahan yang saya rasakan, jadi ketika kita melakukan sesuatu itu harus ikhlas dan niat kita itu harus betul gitu Kak. Berarti keikhlasan itu salah satu hal yang supaya amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Niat dan ikhlas. Iya Kak. Tentunya niat dan ikhlas itu kan untuk memperbaiki diri kita ya. Iya. Memperbaiki kita mulai dari sisi ibadah, mulai dari sisi bermuamalah dengan manusia. Nah Kak, bicara tentang memperbaiki diri, apakah memperbaiki diri itu merupakan bagian dari dakwah? Memperbaiki diri, ya, memperbaiki diri merupakan dari nilai dakwah. Karena ketika kita melakukan sesuatu kebaikan, itu pasti akan dicontoh oleh teman kita gitu kan. Ketika kita melakukan apa ya, ketika kita pergi kajian, ada orang, kenapa sih dia tuh mau kemana gitu kan, saya mau pergi kajian gitu kan. Jadi orang lain tuh termotivasi gitu kan, kajian itu apa aja sih isinya gitu kan, apa sih yang dilakukannya di sana gitu kan. Jadi ketika kita memperbaiki diri kita, jadi orang lain juga kayak termotivasi lah dari tingkah laku yang kita lakukan gitu kan. Tapi ada orang yang bilang perbaiki diri dulu baru menasihati orang lain gitu kan. Iya Kak, sering banget itu kan. Tetapi kalau kita memperbaiki diri tetapi kita merasa belum cukup, belum sempurna gitu kan, jadi kita nggak berdakwah ataupun kita nggak mengajak orang lain gitu kan, itu rasa kurang sreg gitu dengan kata-kata itu gitu kan. Karena kan setiap manusia yang Allah ciptakan itu pasti tidak sempurna, karena yang sempurna itu kan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap manusia itu pasti memiliki kekurangannya. Di samping kekurangan itu, manusia itu ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi kita berusaha untuk memperbaiki diri kita, tapi tidak lupa kita mengajak orang lain untuk berbuat baik, menangkan nahi mungkar gitu kan, berbuat yang ma'ruf dan mengajak kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran gitu. Walaupun sedikit gitu kan, walaupun dari hal-hal kecil baru yang ke hal-hal besar gitu Kak. Jadi berarti kita tidak harus menunggu diri kita sempurna terlebih dahulu ya Kak ya? Iya, nggak perlu. Kalau misalnya sesuatu itu bisa kita lakukan beriringan, maka kita lakukan dengan beriringan. Iya. Kita berusaha untuk berubah jadi baik, dan kita mengajak orang lain kepada kebaikan. Iya gitu. Nah Kak, pernah nggak kakak itu merasa belum pantas mengajak orang lain pada kebaikan Kak? Belum pantas mengajak orang lain pada kebaikan. Pernah nggak merasa seharusnya saya nggak nasehatin dia dulu sih, kan saya juga masih banyak banget kesalahan Kak misalnya. Pernah sih Kak terlintas di dalam pikiran saya gitu kan, aku aja belum sempurna gitu kan, aku aja masih melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat gitu kan. Kayak misal setiap Bani Adam pasti akan melakukan kesalahan gitu kan.
Jadi ketika kita merasa belum pantas, belum cukup, sampai kapan gitu kan Kak? Sampai kapan kita baru menyampaikan kepada kepada hal yang benar gitu kan? Kalau diri kita belum sempurna gitu kan? Jadi kita berusaha untuk memperbaiki diri kita dari hal-hal yang kecil gitu. Misal kita mau buka, kita mengajarkan kepada teman kita, nggak boleh scroll hati dengan hal-hal yang tidak bermanfaat gitu kan. Tapi ketika kita sedang tutur, kita ingin membuka handphone, membuka media sosial, kita nih 10 menit aja lah, tetapi kebablasan gitu kan Kak, sering kan? Dan kebablasan gitu kan sampai 30 menit gitu kan. Kita pernah menasihatin orang, tetapi kita masih berbuat hal seperti itu gitu kan. Karena itulah manusia gitu kan Kak, pasti mempunyai kesalahan gitu. Jadi tapi dari kesalahan itulah kita bangkit untuk memperbaiki diri kita agar kita tidak berlarut-larut dalam kemaksiatan ataupun kepada hal-hal yang tidak bermanfaat. Menurut Kak Siti nih, mengapa sih perasaan belum pantas? Tadi kan Kak Siti kan bilangnya pernah juga merasakan merasa belum pantas untuk mengajak orang lain kepada kebaikan. Nah, mengapa sih perasaan seperti itu bisa timbul? Apa sih penyebabnya gitu Kak? Penyebabnya itu ketika aku aja melakukan kesalahan gitu kan Kak. Pantas gak sih ya aku melakukan perbuatan seperti itu gitu kan. Karena saya pernah kayak mendengar kata-kata gitu kan, kamu aja belum baik gitu kan, Ya. kamu udah nasihatin aku gitu kan. Tapi ketika orang ngomong seperti itu, jadi kita kepikiran, pantas gak ya aku nasihatin orang itu tapi aku belum berubah menjadi lebih baik gitu kan. Tapi ketika itu saya bangkit gitu kan Kak. Jadi kalau begitu sampai kapan kita mengajak kepada kebaikan gitu kan, beramar ma'ruf nahi mungkar gitu kan, sampai kapan? Karena setiap orang itu pasti punya kesalahan, punya dosa. Tidak ada dirinya ini yang nggak pernah berbuat dosa. Jadi dari kesalahan lah kita belajar untuk memperbaiki diri, dari kegagalan lah kita bangkit agar kita menjadi orang-orang sukses. Gitu. Dari kegagalan ketika kita melakukan sesuatu, kita bangkit. Jadi pemikiran-pemikiran seperti itu seharusnya kita tepis jauh-jauh ya Kak. Ya harus kita singkirkan gitu kan ya. Bukan berarti kita belum baik, bukan berarti tidak boleh mengingatkan orang lain, tapi kita bisa mengajak orang lain kepada kebaikan. Ya. Tapi dengan diri kita juga berusaha untuk memperbaiki diri. Ya. Nah Kak, kalau misalnya nih kita sudah mengingatkan orang lain, terus dia jawab, urus aja dirimu sendiri, katanya kan, dosa ditanggung masing-masing. Nah kalau kayak gitu Kak, nih apa nih kita bisa jawabnya Kak? Menurut Kakak sendiri? Kalau menurut saya Kak ya, kalau ada orang kayak ngomong kayak gitu, ya udah kita sampaikan yang kepada yang hak. Iya, emang dosa itu ditanggung sendiri, tetapi kita ini sebagai manusia juga punya hak gitu kan untuk menyampaikan sesuatu. Karena ada Rasulullah pernah bersabda gitu kan, sampaikanlah kepadaku sabda Rasulullah atau ayat ya Kak ya? Sabda Rasulullah kan, sampaikanlah kepada orang walaupun satu ayat gitu kan. Jadi itu menjadi landasan kita. Ya udah, kita menyampaikannya kepada yang hak, ya udah, orang itu mau terima ya udah, kalau enggak ya udah gitu kan. Kita kan udah menyampaikan, kalau orang mau terima ya udah, kalau orang mau terima alhamdulillah, kalau enggak mau ya enggak apa-apa, karena kita sudah menyampaikan hak kita sebagai seorang muslim gitu kan kepada muslim lainnya gitu, mengingatkan kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran gitu Kak. Berarti tugas kita hanya mengingatkan ya Kak? Iya. Selebihnya kalau orang lain itu mau ikut ya terserah dia. Iya. Memang dosa itu ditanggung masing-masing. Iya. Tapi ketika kita tidak
mengingatkan orang lain, maka kita juga salah gitu salah kan. juga ya. Karena hak seorang muslim kepada muslim lainnya itu mengingatkan kepada kebaikan gitu, menyampaikan sesuatu ataupun menegur sesama muslim gitu kan. Ketika kita menegurnya, ketika orang itu mau berbuat maksiat, kita boleh dengan lisan kita. Jika kita tidak mampu, kita dengan hati kita gitu kak. Kita beranggap itu dia itu berbuat maksiat gitu, kita mengingkarinya dengan hati kita. Kalau kita nggak mampu dari lisan kita gitu, kita bisa mengingkarinya dengan hati kita kalau kita tidak mampu gitu kan. Ya pun kita mampu ya kita mengingkarinya, kita sampaikan bahwa itu tidak baik gitu. Ya. Jadi berarti ketika ada seseorang yang mungkin urus aja diriku sendiri, kita bisa bilang tugas gue cuma nyampain gitu ya. Tugas gue cuma nyampain, terserah kamu mau ikut atau enggak, Terserah kamu mau nerima atau enggak gitu kan. Nah kak, terkadang kan kalau tinggal di asrama nih kak, kakak kan tinggal di asrama ya. Yang namanya manusia pasti melakukan yang namanya kesalahan. Ya, Bagaimana sih cara kita menegur orang lain yang melakukan kesalahan tanpa menyakiti hatinya menurut versi Kak Siti sih? menurut saya kita menegur teman kita itu dengan cara yang baik dengan cara yang hikmah, tanpa harus membuat hati orang lain terluka gitu. Jadi kita dekatin dulu orang tersebut, kita kayak jadi kita tuh kayak saudara lah gitu. Jadi ketika kita sudah dekat dengan orang tersebut, ketika kita sudah akrab, sudah tahu lah ya kak sifat orang lain, ketika kita nggak tahu tiba-tiba nih kita ajak bercanda padahal orang tersebut nggak suka bercanda gitu kan. Jadi kita harus kenalin dari sifat orang lain dulu, kita kenalin dulu dia kan. Apalagi kita kan hidup serumah asrama gitu kan, pasti kita kenal dengan sifat satu sama lain, tentang ego masing-masing, tentang ini orang ini suka nggak ya diajak bercanda, orang ini suka nggak sih diberi nasihat secara bercanda-canda gitu kan, ataupun dia nih sukanya nih diberi nasihat nih secara langsung tapi tanpa ada orang lain di sekitar kita gitu kan, secara apa gitu empat mata lah kayak gitu kan. Tabayun kayak kalau dalam Islam gitu kan, bertabayun gitu kan. Karena setiap orang punya sifat masing-masing, jadi kita sesuai dengan apa yang kita kenal dari dia. Oh nih orangnya nih bisa nih ada kita ajak bercanda gitu kan, sambil kita nasihatin ini nggak boleh nih. Misal ada teman kita nih makan pakai tangan kiri sambil megang HP, terus dia nih nggak sadar kalau dia nih sambil main HP minum gitu kan. Kak pakai tangan kanan dong gitu kan. Jadi kita tegur nih kak pakai tangan kanan gitu kan, dengan lemah lembut gitu kan, tanpa harus menyakiti hati dia. Dan orangnya tuh nggak apa-apa nggak ditegur di hadapan teman-teman yang lain gitu kan. Oh jadi teman lain tuh oh iya ya harus pakai tangan kanan gitu, jadi orang lain juga oh harus tangan kanan gitu. Jadi kita harus, menurut saya harus dengan kita melihat kondisi sifat dan orang tersebut gitu, dari mengenal sifat orang tersebut gitu ya kak. Iya ya kak ya. Tentunya kita harus memahami seseorang, karakter seseorang. Berarti berdakwah itu bukan hanya berupa ucapan ya kak. Tentunya perlakuan kita, cara kita memperlakukan orang lain, cara kita mendengarkan orang lain, menghargai orang lain juga merupakan bagian dari dakwah. Nah kak, di zaman sekarang kan banyak sekali nih anak muda yang mungkin dalam kondisi jauh dari agama. Bagaimana sih cara kita untuk mengajak mereka ke jalan yang benar, apalagi dengan situasi yang mungkin lingkungan luar sangat-sangat berbahaya ya, dapat dikatakan dari gadget, mungkin dari lingkungan yang mungkin merokok, judi dan sebagainya. Nah kalau misalnya di lingkungan luar gitu kak, gimana sih cara kita buat ngajak
ayo ke sini. Islam tuh bukan agama yang mengekang gitu. Ngajak Islam itu bukan agama yang sulit kok. Islam itu agama yang sangat-sangat mudah. Gimana sih cara, mungkin dari cara kakak untuk mengajak anak-anak muda di luar sana untuk kembali ke agama Islam yang sebenarnya? Menurut saya gimana ya, kita harus melakukan pendekatan lah ya dengan anak-anak muda zaman sekarang, walaupun itu terbilang kayak cukup sulit lah gitu kan. Kita mungkin bisa berteman dengan salah satu dari rombongan tadi gitu kan, kita deketin salah satunya gitu kan, atau mungkin ada teman kita di situ yang melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat lah ya, kayak keluar malam gitu kan, kayak main judi gitu kan. Kalau menurut saya kita deketin dia, kita ajak dia kepada kita memberi contoh lah ya kak, memberi contoh yang baik kepada dia. Kita berteman dulu, terus kita memberikan contoh dulu kepada dia. Kenapa nih dia nih, jadi kita memberikan contoh, terus kita perlahan-lahan kita memberikan kata-kata mutiara, kata-kata nasihat mungkin, ataupun kita sudah memiliki nomornya gitu kan, kita status gitu kan, bukan untuk ria ataupun apa gitu, kita sudah paham agama, tetapi agar hatinya itu terketuk gitu kan, terbesit untuk melakukan kebaikan, untuk memperbaiki diri gitu kan. Atau bisa jadi orang lain tuh sudah terlanjur apa ya, di lingkungan yang gak mengajak dia kepada jalan kebenaran gitu kan. Dia ini memperbaiki diri, tetapi tidak ada teman gitu kan, gak ada orang yang ingatin dia gitu. Jadi dia juga butuh orang lain untuk bersama dirinya gitu kan. Jadi kita deketin dia, kita nasihatin dia, kita memberi contoh yang baik gitu kan. Terus kita jangan tinggalkan dia gitu kan, jangan kita tinggalkan. Kita berusaha untuk memberinya nasihat, tapi ketika kita memberinya nasihat itu jangan sampai kita merasa lebih baik gitu kan. Kita juga pernah berbuat salah gitu, tapi kita gak lupa untuk kembali kepada Allah. Tentunya ya kak ya, ketika kita menasihati orang lain, kita juga harus memberikan selalu nasihat, selalu memberikan contoh yang baik. Iya. Nah nih kak, kakak kan selaku mahasiswa Akademi Dakwah Indonesia 2019 yang pernah mungkin terjun ke masyarakat untuk berdakwah kan. Nah apa sih kak tantangan terbesar yang pernah kakak rasakan ketika berdakwah? Tantangan saya rasain saat di lapangan tuh minimnya ilmu yang ada di diri saya pribadi gitu kan. Itu tadi rasanya ini belum pantas nih buat nyampain sesuatu kepada orang lain, apalagi kan kita tuh nyampainnya sama orang yang lebih tua dari kita gitu kan kak. Jadi perasaan kita pantas nggak ya, di dalam pikiran saya tuh pantas nggak ya ngomong di depan orang-orang ramai gitu kan, ya dengan minimnya ilmu saya gitu kan, dengan harus dengan mental yang kuat gitu kan. Tapi alhamdulillah ingat lagi kata-kata sampaikanlah sampaikanlah sesuatu walaupun dengan satu ayat gitu kan. Ingat dengan kata-kata itu, jadi udah gitu, kita nih harus bangkit gitu kan. Tantangannya itu sih kak, rasanya kurang ilmu yang ada pada diri kita, karena pembelajaran di ADI nih cuma 1 tahun gitu kan, jadi kayak rasa kurang gitu kan kak. Jadi alhamdulillah gitu kan, yang sedikit ilmu yang kita dapat itulah yang bisa kita bagi kepada orang lain. Masya Allah. Tapi dari situlah kita belajar ya kak, bahwa ternyata berdakwah itu tidak harus menunggu sempurna.
Iya. Kita bisa melakukan dengan akhlak yang lembut, dengan ucapan yang sopan, menghargai orang lain, memahami perasaan orang lain, dan bahkan kita bisa menolong orang lain. Nah nih Kak, karena sudah di penghujung waktu nih Kak, dapat saya simpulkan bahwa ternyata dakwah itu bukan hanya tentang pandai berbicara di depan orang banyak ya Kak ya. Tentunya berdakwah itu bisa dengan lisan, mungkin dari lisan, mungkin juga dengan akhlak, dengan kata-kata yang sopan dan sebagainya. Menurut kakak nih Kak, ketika kakak mendengar, mungkin di hadapan kakak ya, ada orang yang berkata, aku ini masih belum baik, kan? Enggak mau ngajakin orang terlebih dahulu, mau memperbaiki diri sendiri terlebih dahulu. Nah, apa sih pesan dari kakak untuk mereka yang mungkin pernah mengatakan seperti itu? Pesan saya tuh, emang kita belum sempurna, belum cukup dengan ilmu yang kita miliki gitu kan. Pesannya, ingatlah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita untuk terus berbuat baik, untuk mengingatkan satu sama dengan yang lain. Jika orang lain, apa ya Kak ya, pesannya, teruslah berbuat baik walaupun sedikit, walaupun ilmu yang kita miliki itu belum cukup, belum sempurna, belum banyak gitu kan, apa seadanya aja gitu. Apa yang ilmu yang kita miliki sedikit, itulah yang kita sampaikan gitu. Gak perlu harus nunggu kita sempurna, karena setiap orang ini gak ada di dunia ini yang sempurna gitu. Kita pasti mempunyai kekurangan ataupun mempunyai kesalahan gitu. Jadi teruslah untuk berbuat kebaikan, menyampaikan yang hak, walaupun itu pahit, walaupun ilmu yang kita miliki itu sedikit, sampaikan saja. Walau satu ayat Ya, walaupun satu ayat. Nah, untuk menutup podcast kita pada kesempatan kali ini, saya ingin dari Kak Siti memberikan kata-kata motivasi untuk para generasi muda agar semangat untuk berdakwah, agar semangat untuk menjaga iman, menjaga hati. Kata-kata mutiaranya Kak, teruslah berbuat baik, karena kita diperintahkan untuk selalu beramar ma'ruf nahi mungkar kepada sesama muslim. Terima kasih Kak Siti sudah menyempatkan hadir pada kesempatan kali ini. Semoga ilmu yang Kak Siti berikan, pengalaman yang Kak Siti ceritakan pada kami bermanfaat untuk kami, bermanfaat untuk anak-anak muda di sana tentunya. Dan semoga kita semua selalu berada dalam keimanan. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Saya mohon pamit undur diri, yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rasa kaku. Aduh nah. Boleh dipotong aja di kuburnya. Oh Kak, tinggal berapa menit tuh Kak? Hah? 2 menit?